Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haris Fatoni dengan NIP 24111011191. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di video ini saya akan membahas tentang perbandingan dunia pendidikan berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu ayah saya yang mewakili generasi yang berbeda. Dapat dilihat profil singkat beliau. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu potret pendidikan masa lalu. Nah, mari kita lihat bagaimana pendidikan di masa lalu yang merupakan ciri utamanya adalah keterbatasan sarana namun kedisiplinan yang tinggi. Nah, pada masa itu, guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Siswa cenderung pasif, yaitu hanya mendengar dan mencatat. Media pembelajarannya pun sangat sederhana, mulai dari papan tulis kapur hingga ada yang menggunakan daun karena kertas saat itu masih tergolong mahal. Nah, dari segi disiplin, aturannya itu sangat ketat. Hukuman fisik seperti dipukul penggaris atau disuruh berdiri di depan kelas itu dianggap hal wajar dan didukung oleh orang tua sebagaimana cara membentuk mental yang tangguh. Nah, belajar pun lebih banyak mengandalkan hafalan dan alat bantu sederhana seperti sempoa. Kita lanjut ke potret pendidikan masa kini. Berbeda dengan masa lalu, pendidikan masa kini itu mengusung pada semangat fleksibilitas dan akses informasi luas. Nah, peran guru kini berubah menjadi fasilitator, bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Siswa dituntut lebih aktif berdiskusi dan mencari tahu sendiri. Nah, pendekatan disiplin pun kini jauh lebih humanis. Tidak ada lagi hukuman fisik, melainkan diganti dengan tugas tambahan yang bersifat edukatif dan lebih memperhatikan kesehatan mental siswa. Nah, teknologi seperti laptop, proyektor, dan smartphone itu sudah menjadi kebutuhan utama. Siswa belajar kapan saja dan di mana saja berkat platform digital dan internet. Oke, kita lanjut ke analisis persamaan dan perbedaan. Dari kedua era tersebut tentu ada persamaan dan perbedaannya. Kita bahas tentang persamaan, yaitu yang pertama sama-sama bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu membentuk karakter dan akhlak siswa. Dan ketiga itu memiliki struktur pendidikan atau seragam ujian maupun kurikulum. Kita lanjut ke perbedaan. Yang pertama, dalam segi akses, pada masa lalu itu aksesnya terbatas pada buku, sedangkan masa kini itu lebih mudah melalui internet. Yang kedua yaitu interaksi. Interaksi masa lalu itu satu arah, yaitu guru yang dominan. Sedangkan masa kini itu memiliki dua arah, yaitu diskusi aktif. Dan yang ketiga yaitu media. Pada masa lalu itu menggunakan papan tulis dan buku cetak, sedangkan masa kini itu berbasis digital. Dan yang keempat, disiplin pada masa lalu itu ketat seperti hukuman fisik dan lain-lain, dan masa kini itu lebih humanis. Dan yang terakhir yaitu peran guru. Peran guru pada masa lalu itu sebagai sumber utama ilmu, sedangkan peran guru pada masa kini itu sebagai fasilitator. Lanjut ke kesimpulan dan pandangan pribadi. Yang pertama itu pendidikan masa kini itu lebih efektif, akses luas, mendorong kreativitas dan berpikir kritis, tetap perlu nilai disiplin dari masa lalu. Pendidikan masa kini itu lebih efektif karena didukung oleh teknologi yang memudahkan akses informasi serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Namun nilai kedisiplinan itu dari pendidikan masa lalu tetap penting sebagai dasar pembentukan karakter. Menurut pandangan pribadi, pandangan masa kini itu dinilai lebih efektif. Kenapa? Karena didukung oleh teknologi yang memudahkan kita mencari informasi serta melatih kita untuk berpikir kritis dan kreatif. Namun bukan berarti masa lalu itu buruk. Justru nilai-nilai kedisiplinan dan ketaguhan hati dari pendidikan masa lalu itu tetap sangat penting untuk kita pertahankan sebagai dasar pembentukan karakter yang kuat di masa kini. Baik, terima kasih. Dengan demikian
Presentasi pada hari ini selesai. Saya mohon maaf apabila dari saya sendiri terdapat banyak kesalahan, baik dari kata saya maupun perilaku saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.